من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menceritakan tentang kisah dua orang pemuda yang bernama Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Mereka berdua adalah dua orang pemuda yang masuk agama Islam bersyahadat ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota suci Madinah. Lalu setelah ia masuk Islam, setelah kedua pemuda tersebut masuk ke dalam agama Islam, suatu malam mereka pergi untuk menghancurkan patung-patung orang-orang musyrikin yang digunakan oleh orang-orang musyrik sebagai sesembahan mereka. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ketika suatu malam pun mereka kedua pemuda ini pernah mengerjai, ataupun bahasa anak sekarang, bahasa zaman now itu adalah prank seorang kepala suku kaum musyrik yang memiliki keseharian untuk menyembah dan memberikan wewangian kepada berhala ataupun patung yang ia miliki. Dan kedua pemuda ini mengerjai patung yang dimiliki oleh kepala tokoh ataupun tokoh musyrik ini dengan membalikkan patung tersebut, kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Jadi dibalikkan patung yang dimiliki oleh tokoh musyrik tersebut, serta diberikan kotoran manusia patung itu. Lalu singkat cerita, keesokan harinya kepala suku ini melihat patungnya, ternyata sudah dilumuri oleh kotoran manusia, dan patungnya itu sudah dibalikkan tidak posisi seperti semula. Akhirnya patung itu dibersihkan, akhirnya patung itu diberikan wewangian lagi, serta kepala suku ini ataupun tokoh musyrik yang memiliki patung itu sebagai sesembahannya menaruh pedang di samping patung tersebut dan berkata kepada patung tersebut, "Belaklah dirimu," kata kepala suku ini. "Belaklah dirimu wahai patung. Belaklah dirimu sebagai Tuhan yang ia sembah," katanya. Keesokan harinya kedua pemuda itu pun kembali lagi dan mengulangi perbuatannya. Dan kepala suku itu pun juga mengulangi perbuatannya. Ya, sampai pada akhirnya kedua pemuda itu mengambil patung tersebut dan mengikatnya dengan seekor anjing yang sudah mati dan diletakkannya di dekat sumur yang dekat dengan tempat itu. Kemudian kepala suku ini pun datang lagi dan melihat apa yang terjadi atas patungnya. Ternyata patungnya tidak berdaya, ternyata patungnya tidak bisa melakukan apa-apa setelah dikerjai oleh kedua pemuda tersebut. Sadarlah dia selama ini bahwa ternyata agama yang dianutnya adalah agama yang tidak benar, adalah agama yang batil. Bagaimana mungkin berhala dapat mengabulkan doa dan harapan seseorang? Bahkan untuk membela dirinya pun dia tidak mampu. Berhala-berhala yang mereka harapkan pertolongannya itu tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan menolong diri mereka sendiri saja berhala tersebut tidak mampu, apalagi menolong diri orang lain, apalagi memberikan manfaat kepada orang lain, apalagi menolak kemudaratan dari orang lain dan lain sebagainya.
Tujuan pemuda ini adalah agar kaumnya mengetahui, adalah agar masyarakatnya mengetahui dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Sehingga pada akhirnya kepala suku ataupun tokoh musyrik ini masuk ke dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang muslim yang baik. Bahkan diceritakan bahwa ia mati syahid dalam perang Uhud. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-196, Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran, wa huwa yatawallas salihin, dan Allah melindungi orang-orang yang saleh. Ayat ini menerangkan lanjutan ucapan Nabi Muhammad di hadapan kaum musyrikin, yaitu bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang mengurusi hambanya, hanya Allah lah yang menjadi pelindungnya, hanya Allah lah yang menjadi penolongnya. Allah lah yang menurunkan Al-Quran, Allah lah yang menjelaskan tentang keesaannya dan mewajibkan kepada manusia untuk berbakti serta berdoa, memohon, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Hanya Allah lah sebaik-baiknya pelindung, hanya Allah lah yang senantiasa menjaga dan menolong serta mengurus kita sebagai hambanya, orang-orang yang soleh. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Orang yang soleh akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Orang yang soleh itu akan senantiasa Allah berikan perlindungan, pertolongan Allah, perlindungan Allah membersamai orang-orang yang soleh. Urusan orang-orang yang soleh akan selalu bersama dengan kemudahan yang akan Allah berikan kepadanya. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-196, Allah yang melindungi orang-orang yang saleh. Bagaimana mungkin seorang mantan kepala suku, tokoh musyrik, penyembah berhala wafat dalam keadaan yang diidam-idamkan, syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab, tanpa hisab, kalau bukan karena kesolehannya selama hidup yang menyebabkan ia mendapatkan perlindungan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas urusan-urusannya. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah melindungi, memberikan pertolongan, mengurus hambanya untuk orang-orang yang saleh. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, barang siapa yang senantiasa menjaga dan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menjaganya dalam berbagai hal, dalam hidupnya, dalam tidurnya, bahkan seperti kisah Ashabul Kahfi, dalam kematiannya Allah akan berikan perlindungan. Apa syaratnya? Syaratnya adalah saleh. Barang siapa yang menjaga, senantiasa menjaga dan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Allah akan jaga dirinya. Allah akan urus segala urusan-urusannya. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup pada khutbah Jumat singkat kali ini, khatib berpesan khususnya kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, luruskan usaha kita, luruskan niat kita, luruskan hati kita, luruskan pikiran kita, luruskan amalan kita, luruskan hidup kita, maka Allah lah yang akan mengurus segala kebutuhan hidup kita. Itulah janji Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-196. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah yang akan melindungi kita, Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan mengurus kebutuhan orang-orang yang saleh. Syaratnya apa? Saleh. Senantiasa menjaga dan selalu membersamai Allah dalam segala urusan. Allah yang mengurus hidup kita, masalah hidup kita Allah yang akan urus. Banyak orang pada hari ini yang sibuk mengurus hidupnya, namun lupa hati dan pikirannya tidak terurus. Lupa kepada Allah yang Maha memberikan nikmat. Sehingga apa? Sehingga kacau balau hidupnya. Hidupnya gelisah, hidupnya tidak tenang. Masalah yang ia hadapi tidak kunjung usai dan lain sebagainya. Sebabnya adalah tidak melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Ketika datang kebaikan, alhamdulillah.
Ketika datang yang tidak baik, artinya Allah sedang menguji hambanya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah syukur dan sabar. Ketika datang yang baik-baik, kita syukuri. Ketika datang yang tidak baik, maka kita pun bersabar atas apa yang datang tersebut. Berniat baik, berpikir baik, berbuat baik, berkata baik, bekerja dengan baik, beramal dengan baik, maka Allah senantiasa akan memberikan pertolongan kepada hambanya, senantiasa akan memberikan perlindungan kepada hambanya, dan senantiasa Allah pun akan mengurus segala kebutuhan urusan hidup hambanya dengan syarat saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة بقية رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.